Saya bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Karena pagi ini saya diberi kesempatan untuk sharing dengan saudara-saudara firman yang Tuhan berikan di dalam hati saya untuk dikongsikan dengan saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa dahulu ya. Bapa, terima kasih Bapa untuk kesempatan Kau berikan ya Bapa pada saya untuk membagikan firman-Mu ya Tuhan. Pada hari ini ya Bapa, firman-Mu itu agar didengar, bukan hanya didengar ya Bapa, tapi dilakukan oleh yang mendengar firman-Mu. Pada hari ini ya Bapa, saya akan mengongsikan tentang panggilan hidup-Mu dalam hidup saya ya Tuhan, yaitu panggilan untuk memberitakan Injil keselamatan. The Great Commission, Lord. Thank you, Father. Praise you, Father. Lord, it is not me, Lord, that speak, but you are, Lord. Holy Spirit, you speak through me. Amen. Give your anointing, Lord, so that I can share the righteousness, your holiness, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sorry ya, saya sharing dalam dua bahasa. Karena saya di kantor saya, di tempat kerja saya selalu berbahasa Inggris. Jadi kadang-kadang bahasa Indonesia lupa. Oke. Mungkin semua sudah tahu ya siapa saya. Saya dulu di Indonesia saya dipanggil Ibu Un. Tapi di tempat kerja saya dipanggil Ibu Deborah. Ya. Setelah saya dilahirkan kembali pada usia 50 tahun, mata hati rohani saya mulai dibuka, mulai mengerti dengan jelas firman, terutama firman di Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Coba ditayangkan ya, firman Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Mari kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Ya. Sudah tahu bahwa Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini adalah merupakan wasiat yang diturunkan kepada para murid dan pengikut Tuhan Yesus tepat sebelum dia terangkat naik ke surga. Wasiat ini merupakan perintah Tuhan Yesus ya, yang dikenal sebagai amanat agung, Great Commission, ketika ia akan terangkat naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Seandainya saya tidak dilahirkan kembali, maka saya tidak akan memahami serta menghayati arti firman di Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini. Sebelumnya saya berpikir, firman ini hanya untuk segelintir romo-romo atau frater-frater atau suster di gereja. Tapi hanya mereka yang boleh memberitakan Injil keselamatan ini. Dan siapa saya ini? Saya cuma seorang ibu rumah tangga, dan sekarang I'm only a widow, seorang janda. Mana bisa saya memberitakan Injil keselamatan? Mana saya mampu memberitakan Injil keselamatan? Ya, takut ya, dulu kalau saya ke gereja, saya ini bukan ke gereja dengan rela hati, dengan terbuka. Tapi saya ke gereja itu karena saya takut. Kalau saya nggak ke gereja malam ini ya,
malam ini kalau saya mati, saya masuk neraka. Jadi saya terpaksa ke gereja. Setiap hari Minggu ke gereja hanya karena terpaksa, takut mati, masuk ke neraka. Tapi setelah saya dilahirkan kembali, saya merasa bahwa kalau saya ikut ibadah pada hari Minggu, itu adalah suatu privilege untuk kita semua. Amen. Itu adalah suatu kehormatan bagi kita semua. Karena kita bertemu dengan Bapa kita, Sang Pencipta langit dan bumi. Ya. Setelah dilahirkan kembali, saya tertarik sekali untuk ikut dalam persekutuan doa, di kantor, belajar firman, Bible study dengan sungguh-sungguh. Apalagi setelah suami saya menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Kami aktif ikut komsel setiap minggu, pelayanan di gereja, dan bukan suatu kebetulan ya. Pelayanan yang kami pilih adalah pelayanan keselamatan, Salvation Ministry. Setiap hari Sabtu, dan dalam Salvation Ministry ini setiap hari Sabtu kita bertemu di gereja pukul 4 sampai pukul 5 untuk berdoa, untuk dilatih. Kita juga menerima latihan bagaimana memberitakan Injil keselamatan, ya. Minta pada Tuhan jiwa-jiwa baru, tamu-tamu supaya datang ke gereja untuk menerima keselamatan. Dan terutama sekali pada hari Natal dan Paskah, ya. Pelayan-pelayan keselamatan ini sibuk sekali sebab banyak jiwa atau tamu yang datang, ya, ikut ibadah merayakan Natal atau Paskah. Setelah suami saya menerima Tuhan Yesus, ya, dia hanya sempat 2 tahun melayani Tuhan Yesus di bumi ini. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Dia mengetahui jiwa suami saya. Dan dia mempunyai beban untuk memberi Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan sudah tahu pada waktu wake service, itu masa penghiburan ya dalam bahasa Indonesia. Wake service ada 6 jiwa yang diselamatkan, yaitu 4 daripadanya adalah teman daripada almarhum suami saya, dan 2 adalah teman dari anak-anak saya. Ya. Sepeninggal suami saya masih terus giat melayani Tuhan di gereja, bahkan hasrat untuk berbagi atau sharing tentang kebaikan Tuhan Yesus dengan orang lain itu bertambah besar. Meskipun saya pada waktu retired bersara, ya, saya masih diminta bekerja di beberapa perusahaan besar di Kuala Lumpur. Perusahaan tempat saya bekerja adalah di Golden Triangle, di daerah segitiga di Kuala Lumpur, ya, di Jalan Raja Culan. Dan waktu saya mendengar bahwa di sebelah tempat saya bekerja, yaitu di Wisma Gold Hill, ada persekutuan para pengusaha, yaitu Businessman Fellowship. Saya ikut juga, yaitu pada setiap hari Selasa pada waktu makan siang jam 1 sampai jam 2. Saya ikut serta di situ, dan juga bukan hanya di situ, karena kebetulan di Golden Triangle saya juga ikut persekutuan Businessman Fellowship di Star Hill, JW Marriott, ya. Pada hari itu adalah hari Jumat siang. Dan bukan itu saja, saya juga membentuk sendiri persekutuan di kantor saya tempat bekerja. Meskipun hanya ada 2 atau 3 orang Kristen, saya dorong mereka untuk datang bersekutu dan berdoa selama 2 kali dalam seminggu. Ya. Nah, sekarang saya akan sharing mengenai pertama kali saya melayani Injil keselamatan secara pribadi yang pertama. Pada waktu itu gaji saya memang cukup besar, ya. Saya bisa naik taksi dari rumah saya di PJ ke KL, ya. Pulang balik saya selalu naik taksi, ya.
waktu saya bekerja itu taksi yang mengantar dan menjemput saya itu jadi taksi langganan saya, ya. Dan rumah dari pemandu taksi ini, Mr. L, saya sebut Mr. L, tidak jauh, kebetulan tidak jauh dari rumah saya. Jadi saya adalah langganan tetapnya, ya. Dan hubungan kami menjadi dekat karena kami selalu ngobrol. Kami selalu ngobrol di dalam taksi karena perjalanan dari rumah saya ke tempat kerja cukup jauh. Jadi kami ngobrol dan kami menjadi dekat dan kami juga bicara tentang keluarga kami. Dia mengatakan, "Ibu, you come to my house ya. I want to introduce you to my wife and my children." Dia bilang, "Saya akan mengenalkan ibu pada istri dan anak-anak saya." Dan suatu hari dia mengajak saya ke rumahnya dan saya diperkenalkan dengan istri dan anak-anaknya. Dan saudara tahu, anaknya yang perempuan kebetulan adalah teman sekolah anak saya di SMA, ya. Dan sekarang teman itu sampai sekarang masih akrab dengan anak saya, ya. Waktu saya berkenalan dengan mereka, lalu saya minister to them about Jesus, about the goodness of Jesus. Lalu mereka, waktu saya tanya mereka mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka dengan terbuka sekali mereka mengatakan saya mau. Nah, pada waktu itu ada 4 jiwa yang diselamatkan, ya. Jadi Mr. L dengan istri dan kedua anaknya menerima Tuhan Yesus. Dan bukan itu saja, saya setiap hari Selasa dari pukul 8.30 sampai pukul 10 malam, saya datang ke rumah mereka untuk memuridkan mereka. So I'm sharing about the Bible, the Word of God, ya, firman Tuhan. Dan itu berlangsung selama saya kira 1 tahun, ya. Lalu karena mereka sudah saya ajak ke gereja dan gereja yang melayani mereka. Sementara itu juga saya ditunjuk sebagai kepala komsel di daerah OUG. Karena memang komsel saya waktu itu dengan suami saya di rumah teman kami di OUG, ya. Dan kita sekarang separate, komsel dijadikan 2 dan saya disuruh mengepalai komsel yang baru di OUG. Dan dari Jumat, karena komsel itu diadakan pada hari Jumat, jadi setiap hari Jumat malam saya harus ke OUG untuk bersekutu, fellowship dengan komsel yang baru ini. Jadi saudara tahu rumah saya di PJ di section 4, dan saya tidak nyetir mobil karena saya nggak punya mobil, nggak punya transport. Dan kalau saya telepon taksi pada waktu itu di daerah saya itu sangat jam, macet selalu, apalagi kalau hari Jumat orang pulang kerja itu semua kumpul di daerah Old Town situ. Dan saya waktu saya telepon taksi, minta taksi untuk datang mengantar saya ke OUG, mereka kebanyakannya nggak mau karena mereka bilang macet. Saya nggak ke daerah situ, mereka mengatakan itu. Jadi gimana ya? Nggak ada jalan lain karena saya bertanggung jawab untuk sebagai kepala komsel. Saya harus jalan. Jadi jalan dari rumah saya sampai ke bus stop di Asunta situ. Itu makan waktu kira-kira 10 menit. Saya jalan, hari sudah agak gelap. Tapi saya percaya, Tuhan Yesus, Engkau yang menunjuk saya sebagai kepala komsel di OUG. Engkau yang menjaga saya. Engkau yang melindungi saya. Jadi saya jalan dari rumah saya sampai ke bus stop itu, saya berbahasa roh. Karasi krianda kurasi kara. Roh Kudus jaga saya, lindungi saya. Padahal waktu itu juga sudah banyak itu tukang ragut. Apalagi malam-malam saya sendiri.
Tapi Tuhan, praise the Lord, haleluya, ya, Tuhan menjaga saya, melindungi saya sampai di tempat bus stop itu. Lalu itu kendaraan banyak yang hilir mudik ya, dan ada taksi kosong. Saya panggil dan taksinya berhenti, lalu mau mengantar saya sampai ke tempat Komsel. Itu semua adalah Tuhan yang merencanakan. Saya tahu bahwa Tuhan bilang sama tukang taksi, oke, you berhenti, you angkat ibu ini sampai ke tempat Komsel. Itu berlaku setiap minggu, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara tahu bahwa kalau hati kita terbuka dan hati kita memang mau melayani Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan segala-galanya. Everything will be prepared by God, you see. Ya. Nah, sekarang jadi dari pengalaman saya pribadi sebagai pelayan Tuhan, saya berkesimpulan bahwa untuk menjadi seorang penginjil atau evangelis, ada beberapa hal penting yang harus kita miliki. Number one, harus dilahirkan kembali. Have to be born again. Ya. Tentang dilahirkan kembali kita bisa kita dapat contoh dari firman di waktu Nikodemus, yaitu kepala orang Farisi, yang malam-malam hari ya sembunyi-sembunyi berjumpa sama Tuhan Yesus. Lalu dia tanya, dia ingin tahu mengenai kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus menjawabnya di Injil Yohanes 3 ayat 3. Ya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 3. Mari kita lihat. Yohanes 3 ayat 3. Bukan 33. Yohanes 3 ayat 3 ya. Oke. Yesus menjawab, katanya, waktu ditanya oleh Nikodemus, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu ya, Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini benar. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, kalau saudara-saudara tidak dilahirkan kembali, saudara tidak akan melihat kerajaan Allah. Saudara tidak dapat ikut serta dalam kerajaan Allah. Ya. Pandangan atau sikap kita tentang Tuhan menjadi berubah kalau kita dilahirkan kembali. Kita ingin kenal dan tahu dengan benar siapa Tuhan kita itu ya. Mengapa ya dia harus mati di atas kayu salib? Dan siapa kita ini lahir di bumi ini untuk apa? Itu semua pertanyaan itu berkecamuk dalam hati saya waktu saya dilahirkan kembali. Dan juga kalau orang dilahirkan kembali itu harus berubah. Berubah sikapnya, berubah hidupnya. Have to be transformed. You see, to be more and more like Jesus. Why? We have to have, kita harus memiliki buah roh. Ya. Buah roh ini di Galatia 5 ya, ayat 22 dan 23. Firman Tuhan tentang buah roh, Galatia 5 ayat 22 ya. Tetapi buah roh ialah, mari kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah cita, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. 23. Kelemah lembutan. Tidak ada hukum. Yes, amin. Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Mengenai penguasaan diri ini kita juga dengar sharing dari Pastor Edward minggu yang lalu. Memang penguasaan diri ini memang paling susah. Sebab di dalam penguasaan diri ini semua buah-buah roh itu kita harus dapat menguasai diri. Kalau kita tidak dapat menguasai diri dalam mengasihi orang lain,
Buah roh tak ada di situ. Kalau kita marah, kalau kita tidak dapat mengontrol diri kita, buah roh tidak ada di dalam hidup kita. Saya ini dulu orangnya hot temper, cepat naik darah pada waktu muda ya. Cepat naik darah. Dan kalau sudah ada orang yang ngomong apa yang salah gitu, saya mau dampret dia ya. Tapi dalam hati saya, rem dulu, break dulu, jangan langsung marah. Ini buah roh kan ada yang mengatakan mengendalikan diri. Itu. Jadi lambat laun saya bisa mengendalikan diri, lalu saya bisa sabar, saya bisa baik kepada orang-orang lain, ya, bukan baik pura-pura ya, ini sungguh-sungguh ya, yang benar ya. Dan nomor 2 adalah point number 2 to be an evangelist is jadilah seorang hamba yang rendah hati dan setia. Ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Coba ditayangkan. Itu ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. You see? We have to be humble. Ya. Karena Tuhan itu, God doesn't like proud people. Tuhan nggak suka orang yang sombong, yang tinggi hati. Tapi kita semua harus rendah hati. Saya beri contoh ya, waktu saya melayani Tuhan, saya suka ke pasar di Old Town dekat rumah saya. Dan di situ juga saya mulai sharing the good news. Pada waktu itu saya sharing good news with the vegetable seller, tukang penjual sayur. Orangnya masih muda, I think kira-kira umurnya 40 tahun. Ya, namanya Joan, saya masih ingat masa Joan. Saya sharing dengan dia mengenai Yesus. Lalu saya ajak ke gereja dia. Saya ajak ke gereja, dia mau ke gereja. Pada waktu itu ada healing rally di gereja. Saya ajak ke gereja sore itu. Lalu pada waktu altar call, ya, pada waktu altar call, dia maju ke depan. Dia terima Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, as long as God impress you that you have to share the gospel with somebody, kalau Tuhan memberikan pada saudara dorongan atau semangat untuk memberitakan Injil, pada siapapun juga saudara harus mengikuti kehendak Tuhan. Ya, di pasar atau di toko atau dimanapun saudara berada. Ya, dan hari ini tadi saya sharing dengan Pastor Edward. Pagi ini waktu saya ke gereja, saya naik Grab. Supir taksinya dari rumah saya sampai ke tempat ini, saya injili. I minister to him. Namanya masih ingat saya, Danny Chan. Rumahnya di Ampang. Lalu saya tanya dia, Danny, do you have any Christian friends? Dia bilang, oh no, I don't have any Christian. I don't have any Christian relatives. Saya tanya, ada keluargamu yang Kristen? Dia bilang, oh nggak ada. Any friends, Christian friends? Dia bilang ada. Dulu saya pernah diajak ke gereja sama teman Kristen saya ini, tapi saya merasa boring. Dia bilang gitu. Merasa boring, jadi dia nggak ikut ke gereja lagi. Lalu saya bilang, kamu nggak ikut ke gereja karena kamu belum mengenal Tuhan Yesus. Kamu tidak menerima Tuhan Yesus dalam hidup kamu. Boleh lalu saya sharing, Tuhan Yesus itu 2000 tahun yang lalu datang ke bumi ini untuk mati di atas kayu salib bagi mengampuni dosa-dosa kita. Dan pada hari ketika ia bangkit,
Ia memberikan pada siapa yang percaya kuasa kebangkitan, bahwa kita semua tidak akan mati, tapi kita akan beroleh hidup yang kekal di surga. Kamu tahu deh nih, hidup di dunia ini sementara saja. Yang penting nanti kami semua di surga. Nah, sekarang saya boleh doa untuk kamu. Dia bilang, ya boleh Ibu. Wah, ini kesempatan bagi saya. Jadi saya doa keselamatan bagi dia, dan dia ikut, dia confess dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dia. Jadi dia menerima. Jadi dimanapun saudara berada, baik di taksi ataupun di pasar atau di mana, kalau Tuhan Yesus ngomong, it's time for you to share, saudara harus melakukannya. Nggak usah menunda-nunda lagi, karena kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu hanya sekali, hanya pada waktu itu juga. Ya. Lalu, dan marilah kita di Ibrani 10 ayat 23 ya. Ada lagi firman Allah mengenai kesetiaan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kita harus tahu, sampai sekarang saudara masih bernapas, masih hidup, itu adalah karena kesetiaan Tuhan. Karena Dia mempunyai rencana yang besar dalam hidup kita. Kalau kita mau mendengar panggilannya, ya. Dan point number 3, tadi number 1, to be born again Christian ya. You have to be humble and faithful. Nomor 3, senantiasa dekat dengan Tuhan dalam doa dan firman. This is very important also. Ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. See? You have to concentrate on your prayer life, you see. Ya. Dulu saya kalau berdoa, saya ini nggak bisa berdoa ya. Mula-mula doa saya ini cuma 2 menit, 3 menit sudah stop. Tapi kalau saudara dengan regular, dengan teratur, setiap pagi berdisiplin untuk berdoa, maka saya setiap hari sekarang dari pukul 12, kadang Tuhan membangunkan saya pukul 12, pukul 1, saya berbahasa roh selama setengah jam. Dan bukan itu lalu saya tidur lagi. Saya tidur lagi, jam 5 saya bangun lagi. Meskipun masih ngantuk, I force myself to wake up, because I know that who I'm facing is God Himself. Karena Tuhan sendiri yang saya hadapi. Jadi saya berlutut di bawah, saya berdoa pada Bapa, Putra dan Roh Kudus selama setengah jam. Lalu saya turun, saya minum, saya exercise sedikit, ya. Lalu saya baca firman. Dan baca firman juga setiap hari saya paksa, saya harus baca 3-5 pasal. Every day without fail. Because when God wants you to be His servant, to be in the ministry, you have to have a discipline life. Saudara harus mempunyai hidup yang berdisiplin, ya, yaitu hidup dalam berdoa, hidup dalam firman, ya. Dalam Markus 14 ayat 38, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. See? Ya. Sudah tahu bahwa kebiasaan saya bangun pagi berdoa itu ternyata itu adalah
rencana Tuhan dalam hidup saya. Sebab dulu saya masih ingat waktu saya masih sekolah di universitas, saya ini punya seorang teman yang yang intelijen sekali, yang pinter sekali ya orangnya, dan dia selalu nomor 1 di sekolah. Lalu saya mikir, gimana ya saya bisa mengalahkan? So my competitive spirit ya, gimana saya bisa mengalahkan teman saya ini? Oh, dengan kerajinan. You have to be diligent, ya. Dan waktu itu saya suruh, kan saya di rumah ada pembantu yang tua. Itu saya bilang, oh Mati ya, besok pagi ya bangunin saya jam 4 ya. Jadi saya pagi kamu harus bangunin saya jam 4. Dan saya sebelum ada examination 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya saya belajar, saya menghafalkan itu pelajaran-pelajaran saya. Dan saya belajar dari sore sampai pukul 11 malam. Lalu 4 pagi dibangunin sama pembantu saya. Meskipun mata saya masih sepet, masih mau tidur, tapi karena saya ingin mengalahkan, bukan mengalahkan, maksudnya ingin nomor 1, ingin nomor 1 di sekolah, jadi saya paksa, saya bangun. Nah, dan ternyata sekarang saya ingat pada waktu saya bangun pagi berdoa, ini rupanya latihan dari Tuhan Yesus sendiri. Saya dilatih untuk bangun pagi dan berdoa. Kalau dulu dilatih untuk menghafal atau belajar, sekarang saya dilatih sehingga saya nggak kaget waktu saya berdoa pagi. Itu luar biasa ya Tuhan ya. Dan berdoalah dan berjaga-jagalah, saudara. You need to be equipped with the armor of God. Karena dalam pelayanan di hospital itu banyak orang sakit, banyak itu ya. Dan ini musuh kita nggak suka kalau orang menerima keselamatan dan coba menyerang ini yang penginjil-penginjil ini. Jadi we have to ask the armor of God. Ya, kita harus minta perlengkapan rohani dari Tuhan. Jadi setiap hari kita berdoa di tempat saya kerja sekarang ini, kita setiap hari berdoa dari pukul 8.30 pagi sampai 9.30, dan pada hari Jumat kita ada prayer altar ya selama 1 jam. Dan saudara tahu, kalau kita ada altar, ada mesbah di tempat kita kerja, Tuhan memberkati kita. Ini bukan satu kali ya saya alami ya. Di tempat saya dulu bekerja juga Tuhan melimpahi berkat dan kemurahannya pada perusahaan di mana saya kerja. Karena firman juga merupakan pedang bermata 2. I always pray to the Lord, Lord, your word is sharper than 2-edged sword. So I pray that myself, my descendants, we are free from poverty. We are free from debts. Let us be the debtor, not the person who borrowed, you see. Let us be the lender and not the borrower. Ya. Jadi pagi juga saya berdoa itu supaya anak-anak saya, cucu-cucu saya itu bebas dari kemiskinan, supaya mereka menerima kemurahan Tuhan untuk memberi kepada orang yang memerlukan. Nomor 4, poin number 4 ya. Dipenuhi oleh Roh. You have to be filled with the Holy Spirit dalam hidup saudara. Coba Kisah Para Rasul ya, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mari kita baca ya bersama ya.
1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, saya percaya bahwa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Memang ada mungkin gereja-gereja lain yang punya pendapat lain, tapi untuk saya, supaya saya menjadi seorang evangelis yang dipenuhi oleh Roh, maka saya dapat melakukan kerja saya dengan baik, melakukan panggilan saya dengan baik. Dan saudara lihat ya, di sini, kamu akan menjadi saksiku. Kalau kamu akan menerima kuasa, ya kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara harus ingat ya, Roh Kudus yang turun ke atas kita ini sama dengan Roh Kudus yang turun ke atas Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus dipermandikan di Sungai Yordan. Bukan itu saja, Roh Kudus yang sama Allah itu juga turun ke atas para murid rasul-rasul Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul pada hari Pentakosta. So you don't take it for granted ya, jangan mempunyai perasaan memang Roh Kudus memang harus ada. Tapi kita harus ingat bahwa ini Tuhan yang sama, Tuhan yang yang turun ke atas Tuhan Yesus sendiri dan para rasul, itu yang ada di dalam kita sekarang. Dan dia dapat melakukan hal yang sama kalau saudara mau ya menuruti dia, karena dia adalah penolong, penghibur, penasehat, dan teman baik saudara. Ya, supaya saudara diberi hikmat, supaya mengerti arti dari firman. Ya, supaya saudara diberi hikmat bagaimana dalam pekerjaan saudara mempunyai ide-ide baru, strategi baru. Ya, supaya kerja saudara, masalah-masalah saudara di office dapat diatasi. You need the Holy Spirit in your life. Ya. Dan di 1 Korintus ayat 6 sampai 19. Saya baca ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu ada bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dia adalah Roh Kudus yang sama yang turun ke atas Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus dipermandikan di Sungai Yordan. Dan bahwa kamu itu bukan milik kamu sendiri, tapi kamu itu milik Roh Kudus. Hah? Dan saudara tahu, saya sangat mengagumi ini penginjil-penginjil seperti Smith Wigglesworth, ya, lalu Charles Spurgeon, dan yang terakhir itu Reinhard Bonnke. Just imagine, one evangelist can save 79 million Africans. Bayangkan, seorang evangelis Reinhard Bonnke dapat menyelamatkan 79 juta orang di Afrika. Ya. So nothing is impossible for God to use you untuk memakai saudara-saudara semua untuk menjadi pelaku firman. Dan saya masih ingat juga firman Tuhan Yesus mengatakan, if you follow me, if you be my follower, greater things you can do. Greater things you can do. Itu saya waktu dulu saya selalu ingat, gimana masa kita Tuhan sendiri kita bisa melebihi apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Lalu saya ingat sekarang, waktu Tuhan di Israel, hidup di Israel, dia kan harus berkeliling jalan kaki panas-panas gitu.
dia menginjili orang, dia menyembuhkan orang. Tapi kita sekarang ini kan transport kan gampang sekali. Kita ada taksi, ada mobil, kita ada kereta api yang bisa membawa kita kemana-mana. Jadi kita bisa sampai ke tempat dimanapun. Yesus mengatakan sampai ke ujung bumi, bukan di Yudea, Samaria, tapi sampai ke ujung bumi. Jadi jangan kesempatan yang diberi oleh Tuhan itu jangan kita lalaikan, ya. Kita harus melakukan selama kita masih bernapas, ya, kita masih dapat bernapas, diberi kesempatan sama Tuhan. Dan yang nomor 5, poin terakhir adalah taat, tekun sampai akhir. We have to be perseverance, ya, kita harus faithful till the end. Mari kita lihat di mana? Di Kolose, ya. Kolose ayat 1:23. Kita semua baca ya bersama ya, supaya ingat. 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya, ya. So you have to be faithful, ya, and perseverance, ya, till the end, sampai garis akhir, ya. And also di 1 Korintus ayat pasal 15 ayat 58. Ya, ini firmannya terakhir. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini janji Tuhan sih. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. The reward is waiting for you in heaven. Ya. Anugerah, ya. Anugerah hadiah dari Tuhan itu menunggu di surga. Dan hiduplah setiap hari menghasilkan buah-buah roh, ya, produktif, sehingga kita makin lama makin mencerminkan Yesus. Bukan kita sendiri, tapi our life reflects Jesus, ya. Jadilah seorang yang suka mengampuni. Kalau saudara tidak suka mengampuni, ya, God cannot use you. God cannot work in your life, ya. Jadi saudara harus suka mengampuni, ya, karena Tuhan Yesus sendiri yang nggak bersalah apa-apa, tapi dia harus mati di atas kayu salib untuk mengampuni siapa? Dosa-dosa kita. Dia sendiri tidak berdosa, ya. So you yourself have to forgive. Dan jangan suka mengeluh atau menggerutu, ya. Don't complain, ya, murmuring, ya. Kalau ada apa-apa itu pikir dulu, oh ya, ini mungkin Tuhan mau saya menjadi lebih tinggi lagi, ya. Tapi dalam masalah apapun tetap gembira. Let us always be joyful, because the joy of the Lord is our strength. Ya. Meskipun ada problem atau masalah yang harus kita atasi, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus yang mengatasinya dan memberi terobosan dalam hidup kita, sehingga kita hidup dari satu tingkat, dari one level to another higher level, ya. Dan yang terakhir saya mau kasih tahu, hiduplah seakan-akan hari ini adalah hari terakhir saudara di bumi ini.
Saya bukan menakut-nakuti ya. But I thank God that I'm already 78 years old. God give me long life. But if tonight God say, "Un, it's your time already," I'm not afraid. Saya tidak takut. Karena saya tahu saya pergi ke tempat yang lebih baik. Ke tempat yang lebih the glory of God is there. Ya. Nah, saya saya ulangi ya, poin-poin yang harus saudara ikuti ya, yaitu harus saudara miliki. Harus dilahirkan kembali. Number 2, you have to be humble, rendah hati dan setia. Nomor 3, saudara harus berdoa. Selalu berdoa dan membaca firman. Jangan lupa. Sebab dengan membaca firman itu saudara mengerti siapa Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus harus mati, kenapa saya dilahirkan, ya. Dan sentiasa dekat dengan Tuhan dalam doa dan firman, itu poin nomor 3. Nomor 4 adalah dipenuhi dengan roh, ya, filled with the Holy Spirit. Dan nomor 5, tekun, senantiasa tekun dan taat sampai akhir hayat kita. Oke? That's my sharing today. Ini adalah sharing saya hari ini. Saya berdoa ya.